gereja itu belum ada gedungnya. Umat Kristen beribadah di rumah-rumah. Kita baca dalam kisah kitab Roma ya. Kita lihat di sana. Roma pasal 16. Karena waktu kelima kekristenan muncul, mereka tidak berpikir mendirikan agama baru. Mereka merasa bagian dari orang Yahudi yang mereka percaya bahwa nubuat-nubuat perjanjian lama itu sudah digenapi di dalam Yesus. Itulah sebabnya mereka beribadah di sinagoga, beribadah di Bait Allah, karena mereka masih merasa bagian daripada umat Yahudi. Tapi setelah ketahuan bahwa iman mereka berbeda dengan umat baru, mereka diusir. Ya, oleh karena itu setelah mereka diusir itulah, karena tidak bisa lagi beribadah di sinagoganya orang Yahudi, mereka mulai beribadah di rumah-rumah. Ya, coba kita baca dalam Roma pasal yang ke-16 ayat yang ketiga sampai 5. Coba kita lihat di situ. Jadi rumahnya dipakai untuk perkumpulan gereja. Dan waktu itu kalau mereka perjamuan kudus itu dari rumah ke rumah. Memang mereka bukan agama terpisah dari Yahudi tadinya. Jadi mereka tidak siap untuk mendirikan gereja, belum ada itu. Belum ada dalam pikiran orang Kristen waktu itu untuk mendirikan rumah ibadah berbeda. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Ya, sebagai Yahudi masih di Bait Allah kan. Terus mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Secara bergilir. Kenapa di rumah? Karena memecah roti perjamuan kudus itu khas Kristen yang tidak bisa dilakukan di tempat ibadahnya orang Yahudi. Nggak mungkin mereka di Bait Allah bikin perjamuan kudus, diusir sama para Yahudi. Oleh karena itu mereka melakukan perjamuan kudus di rumah-rumah. Awalnya ibadah mereka memang di rumah-rumah. Nah, waktu itu akhirnya konflik antara orang-orang Kristen Yahudi dengan orang Yahudi non-Kristen makin kan, sehingga orang Kristen banyak dianiaya. Tapi kekristenan tidak bisa dibendung, berkembang terus sampai kekaisaran Romawi. Dan di kekaisaran Romawi awalnya orang-orang Kristen ini dianggap bagian dari agama Yahudi. Jadi mereka dipayungi oleh hukum Romawi yang menyatakan bahwa agama seperti agama Yahudi disebut sebagai religio licita. Religio licita artinya agama sah, agama resmi. Kalau suatu agama dinyatakan sebagai religio illicita, agama yang tidak sah, bisa dianiaya. Akhirnya pemerintah Romawi mulai mengetahui bahwa agama kekristenan ternyata bukan bagian dari agama Yahudi, sudah mulai pisah. Sehingga agama Kristen dianggap sebagai religio illicita. Agama religio illicita, double L, ilegal, agama yang tidak resmi. Sehingga pada akhirnya terjadilah kebijakan penganiayaan terhadap orang Kristen. Awalnya dimulai pada tahun 60-an oleh seorang kaisar Nero yang dia memang orang agak gila, punya sakit jiwa orang. Gimana? Ada prajuritnya paling gandeng gitu ya. Diambil jadikan manten di depan panunya, suruh pakaian perempuan, dipaksa tuh pakaian perempuan. Prajuritnya tidak mau. Ini kan orang gila. Nah, suatu hari dia itu pergi, waktu itu Kristenan di negara Romawi sudah mulai dibenci. Karena apa? Dianggap ateis. Karena tidak menyembah dewa-dewa. Jadi tidak punya dewa, tidak punya theos. Jadi dianggap, dan tidak punya patungnya dewa di rumah mereka. Saja mereka dianggap ateis, pertama. Yang kedua, pada waktu itu kalau orang ingin menunjukkan loyalitas kepada pemerintah Roma, harus mau membakar dupa menyan di depan patungnya kaisar dan mengakui kaisar sebagai Dominus et Deus, Tuhan dan Allah. Ya, orang Kristen mana mau?
Akhirnya orang Kristen dianggap sebagai orang revolusioner, musuh negara yang memusuhi pemerintah. Padahal orang Kristen belum gitu. Hanya mereka tidak mau menyembah kaisar saja, tetapi menghormati sebagai pimpinan negara, tapi bukan sebagai Tuhan, gitu kan? Dan orang Kristen juga dianggap orang jahat karena suka makan daging bayi. Mengapa? Sebab setiap kumpul mereka minum daging dan darah anak manusia. Jadi orang Kristen tukang makan daging bayi gitu ya. Jadi kalau ada orang Kristen lewat, wah hati-hati itu nanti anakmu dimasukkan karung dimakan sama orang Kristen di bawah pertemuannya. Sehingga pada itu tersebar rasa takut di antara penduduk Romawi terhadap orang Kristen. Pertama dianggap ateis, kedua dianggap pemakan bayi, ketiga dianggap suka melakukan hubungan sumbang dengan saudari-saudarinya. Kenapa? Malam-malam mereka keluar untuk mengasihi sesama saudara. Gitu. Maksudnya melakukan persekutuan untuk sembahyang tengah malam. Perempuan keluar untuk bertemu, untuk mengasihi sesama saudara. Nah, dalam pikiran orang Romawi, wah ini perempuan berbuat tidak benar di sama saudara-saudaranya di dalam perkumpulan mereka. Sehingga orang Kristen dianggap sebagai orang jahat, orang tidak bermoral, pemakan bayi. Jadi bayangan orang Romawi terhadap orang Kristen mengerikan. Jadi sudah ada gejolak ini di antara Romawi. Akhirnya si kaisar gila ini suatu hari malam-malam dia naik balkoni kota Roma. Kok gelap ya? Kalau bikin rame enak gimana ya? Dibakarlah kotanya sama dia sendiri. Wah, orang kan datang. Rame-rame. Siapa yang bakar? Orang Kristen. Wah, orang gila. Maka terjadilah aniaya terhadap orang Kristen sehingga banyak orang jadi martir waktu itu. Martir yang terkenal pada waktu itu ada seorang muridnya Rasul Yohanes, namanya Polikarpus. Dia seorang uskup di Smyrna, bukan di Turki. Uskup di Smyrna, dia sudah umur 80 tahun, diseret, akhirnya mati dibakar di hutan Roma. Uskup yang kedua yang juga mati dianiaya pada zaman itu adalah Uskup Ignatius dari Antiokhia di Syria. Ignatius ini adalah pengganti ketiga dari Rasul Petrus. Saya katakan tadi kan, Rasul Petrus sesudah dari Yerusalem, dia pergi ke Antiokhia, menjadi uskup di Antiokhia selama 7 tahun. Tahun 60-an ini ya. Baru sesudah itu pindah ke Roma. Di Roma bersama Rasul Paulus, dia mentahbiskan Clemens. Kamu ada dalam lengkap. Itu salah satu muridnya. Menjadi uskup ketiga di kota Roma. Jadi kalau Gereja Katolik mengklaim Petrus sebagai uskup pertama di Roma, itu secara sejarah tidak ada buktinya. Nah, Vatikan itu abad ini baru abad pertama belum ada Vatikan itu. Masih gereja kecil-kecil, rumah-rumahan belum ada. Vatikan, Paus pun belum punya kekuasaan seperti sekarang ini. Hanya episkop biasa saja, seperti episkop yang lain pada zaman itu ya. Nah, pada zaman itulah orang-orang ini Ignatius ini adalah salah seorang anak kecil yang pernah diberkati Yesus itu. Matius 18 itu Ignatius itu orang yang sekarang jadi Ignatius yang dibunuh oleh Romawi. Coba kita baca Matius 18 ayat 2. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ketika besar menjadi uskup Ignatius. Dari mana tahu? Ya dari buku catatan sejarah tadi. Enak kan kalau tahu sejarah kan jadi tahu, oh ini siapa, itu tahu jadinya hubungannya apa, jadi enak kan. Nah itu jadi uskup menjadi pengganti ketiga dari Petrus. Nah, dia akhirnya mati diadu dengan singa lapar, diseret ke Roma, mati dicabik-cabik singa. Tapi dalam perjalanan dari Antioch ke Roma dia diseret-seret jalan kaki, kakinya dirantai. Jauh loh itu, ribuan kilometer, tidak tahu berapa kilometer. Antiochia di timur tengah, Roma di Italia sana, jalan kaki.
penganiayaan luar biasa. Makanya saudara, kalau kita mengalami penderitaan belum apa-apa bandingkan para martir ini. Kita punya contoh-contoh dari zaman purba, orang yang melayani Kristus sampai mati dibunuh, digorong, jadikan lampu di taman. Tahu nggak? Orang Kristen yang dianiaya itu diberi aspal, badannya dicelup aspal, ditusuk dari bawah sini, ditaruh di taman, kalau malam dibakar jadi di lampunya taman. Itu salah satu aniaya yang dilakukan terhadap orang Kristen oleh pemerintah Romawi pada zaman itu. Nah, Ignatius ini selama perjalanan dari Antioquia ke Roma menulis surat kepada 7 buah gereja yang ada di dalam wilayah pelayanannya. Surat-suratnya masih ada sekarang. Polikarpus juga menulis surat kepada orang Filipi. Suratnya masih ada sekarang. Terjemahkan dalam bahasa Inggris dalam buku ini, saya punya. Ini namanya, mereka disebut sebagai para bapa rasuliah. Kenapa? Mereka sempat mengenal para rasul. Jadi tahu ajarannya rasul itu apa. Sehingga dengan demikian kalau kita ingin tahu ajaran gereja purba, baca tulisan orang-orang ini. Tulisannya Ignatius, tulisannya Polikarpus. Jangan ngarang-ngarang ajaran sendiri, salah itu nanti. Kita harus kembali kepada ajaran para rasul ini, tulisan para bapak rasul yang tadi. Sudah diterjemahkan bahasa Inggris. Jadi tulisan para bapak gereja itu banyak. Saat gerobak saya punya itu, saya simpan di rumah. Supaya apa? Supaya mereferensi, oh rupanya ini yang dulu itu ajaran dianggap baru, ternyata itu ajaran sesat zaman itu gitu loh. Kalau kita tidak tahu sejarah, kita akan terjebak pada kesalahan yang sama. Nah, kalau kita membaca tulisan dari Ignatius, tulisan dari Irenaeus, tulisan dari Polikarpus, yang mereka semua ini tahu para rasul, menerima ajaran dari mereka, sehingga dengan demikian dengan membaca tulisan ini kita tahu bagaimana cara hidup gereja mula-mula, bagaimana yang dipercaya oleh gereja mula-mula, bagaimana yang dilakukan dalam ibadahnya gereja mula-mula, sehingga kita tidak ngarang-ngarang, kita anggap oh ini gereja mula-mula, padahal tahu saja tidak ada, kita ngarang-ngarang sendiri. Nah, dengan membaca ini akhirnya kita mengetahui. Maka perlu sekali kita mengetahui para bapak apostolik ini atau para bapak rasul. Dan nanti kita melihat bahwa memang ada benang-benang ajaran itu tidak putus, diteruskan sampai para bapak-bapak berikutnya. Ya, itulah oleh karena itu kalau dalam gereja timur di Jawa yang sejarahnya memang tidak putus dari zaman rasul. Para bapak itu peranannya penting. Sebagai apa? Sebagai mata rantai kepada para rasul, sebagai jembatan untuk mengetahui ajarannya para rasul, sebab para bapak itu tidak mengarang ajarannya sendiri, meneruskan dan menjelaskan ajarannya para rasul. Ya, jelas ya. Nah, pada zaman ini penganiayaan ini akhirnya berlanjut. Jadi pada zaman abad kedua ini para rasul ini yang mati adalah siapa tadi? Polikarpus dari Smyrna. Lalu ada lagi yang kita sebut sebagai Ignatius. Zaman para rasul, para bapak gereja berhenti. Gereja tetap dianiaya. Mulai dari siapa tadi? Kaisar Nero, Kaisar Trajanus, Kaisar Decius, semua Valerius ini menganiaya gereja selama 4 abad. 400 tahun gereja dianiaya, kitab-kitabnya diambil, tanahnya disita, orangnya dibunuh, ya. Jadi aniayanya luar biasa. Nah, pada waktu itu ketika gereja mengalami aniaya daripada pemerintah Romawi ini, ada para intelektual yang akhirnya bertobat menjadi Kristen. Dan mereka ini yang mulai menulis jawaban atas tuduhan-tuduhan para penyembah berhala ini terhadap orang Kristen. Tuduhan para filsafat penyembah berhala dan tuduhan para kaisar ini kepada agama Kristen untuk menjelaskan iman Kristen itu apa.
Nah, orang-orang ini disebut sebagai para bapa pembela iman, atau disebut juga para bapa apologis. Nah, dari tulisan mereka kalau kita baca, kita dapat mengerti apa yang dipercaya oleh gereja itu, bagaimana menjawab, memberikan apologetika terhadap dunia yang ada di sekitar mereka. Mereka nggak berdiam diri. Salah satunya adalah yang terkenal adalah Justinus Martir. Justinus tadinya adalah seorang ahli filsafat yang sangat terkenal. Dan akhirnya ketika jadi Kristen menggunakan kemampuannya berfilsafat untuk berargumentasi dengan para filosof penyembah berhala. Dan salah satunya yang terkenal adalah dialognya dengan seorang Yahudi yang bernama Trypho. Dan di situ menjelaskan bagaimana orang Kristen memahami waktu itu perjanjian lama itu bagaimana, orang Yahudi itu bagaimana sikap gereja pada zaman itu menghadapi orang-orang itu. Jadi sesudah zaman para bapak apostolik, abad kedua itu kita menginjak para bapak apologis. Mengapa disebut bapak? Pada waktu itu, dan makanya sekarang di Indonesia kita terjemahkan ke dalam bahasa Jawa jadi Romo. Itu dari sebutan pater, karena para gembala gereja itu bukan hanya sekedar guru yang dibayar, mereka juga menjadi bapak rohani bagi umat. Dan Paulus mengatakan bahwa dia adalah seorang bapak bagi orang Korintus. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 4 ayat 15. 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, boleh punya guru banyak, belajar, boleh. Tapi kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang diberitakan kepadamu. Nah, hubungan antara umat dan gembalanya zaman itu adalah hubungan seperti anak dan bapak. Sehingga gembalanya memang disebut bapak rohani, maka ini dibedakan. Kalau orang biasa panggil bapaknya itu bapak, kalau panggil bapak rohaninya itu pater. Makanya kenapa di Indonesia saya terjemahkan Romo, bukan karena saya mengikuti umat Katolik, enggak. Saya Romo memang sudah tidak digunakan lagi orang Jawa. Nah, kalau bapak nanti keliru, apa anakmu itu anak? Enggak, bukan anak biasa, bukan anak sungguhan kok. Ini anak rohani, maka silakan gunakan kata Romo. Sebab kata bapak ini dalam bahasa Indonesia itu pengganti kata mister dalam bahasa Inggris. Ya kan? Tuan. Pak ini maksudnya kan tuan ini maksudnya. Kalau saya memanggil Pak ini bukan berarti saya anaknya, enggak. Artinya ini tuan sebagai penghormat. Oleh karena itu tidak digunakan kata bapak, sebab di sini hubungannya memang hubungan bapak anak. Paulus pun menyebut Timotius anakku. Kalau Timotius disebut anakku oleh Paulus, Timotius jawab memanggil apa pada Paulus? Ya bapak, Romo. Nah itulah sejak zaman purba cara panggil umat kepada gembalanya, kepada presbiter ini dipanggil dengan kata pater dalam bahasa Yunani atau bahasa Latin, atau abuna dalam bahasa Arab, atau abba dalam bahasa Ibrani, abi. Nah, di Indonesia kami menerjemahkan penggunaan dari zaman purba itu, kami gunakan istilah Romo supaya tidak kacau dengan bapak dalam arti bapak fisik. Ini hanya bapak-bapak, ya. Baik. Jadi itulah. Jadi mengapa disebut para bapak dari zaman dulu menyebutnya memang gitu. Dari zaman sejak zamannya Paulus ini, gembala menyebut bapak-bapaknya sebagai bapak dalam arti bapak rohani. Nah, makanya disebut oleh bapak-bapak dari gereja. Nah, di antara para bapak pembela iman atau para bapak apologis ini, yang paling utama adalah Justinus Martir tadi, yang wafat sekitar tahun 165 Masehi. Abad kedua sudah ya. Beliau wafat tahun 165 Masehi. Juga Quadratus dari Athena, dari Yunani. Jadi ingat ini, Bapak Justinus Martir, Quadratus dari Athena, Athenagoras dari Athena,
Melito dari Sardis. Ya, Melito dari Sardis wafat sekitar tahun 190. Melito dari Sardis ini wafatnya tahun 190. Lalu Theophilus, episkop dari Antioquia, wafatnya juga tahun 190. Minicius Felix, berasal dari sebelah barat Afrika Utara, wafat sekitar tahun 235. Karena mereka sering menulis langsung kepada para kaisar Romawi, para bapak, apologis atau pembela iman ini telah berbuat banyak bagi membantu iman Kristen mendapatkan kehormatan intelektual dan sosial. Karena yang ditulisnya adalah orang-orang intelektual. Sehingga tadinya agama Kristen dianggap agama rendahan. Karena kebanyakan waktu itu awal-awal yang percaya adalah orang-orang yang tingkat rendah. Makanya direndahkan oleh para filsafat, ahli filsafat. Dengan banyaknya masuk orang-orang pandai ini ke dalam iman Kristen, para ahli filsafat ini pada iman Kristen, dan mereka membantah kembali para kaisar, para pemikir-pemikir zaman itu, sehingga iman Kristen mendapat kehormatan di kalangan orang-orang pandai. Awalnya orang Kristen bukan dari kalangan pandai. Coba baca 1 Korintus 1 ayat 29. 1 Korintus 1:2. Supaya jangan ada coba 28. Dan apa yang mulai 27 deh. 27. Oke. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kita lihat ayat 26 juga. Ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Itulah keadaan orang Kristen awalnya waktu dipanggil. Kebanyakan dari kelas rendah, orang yang tidak berpendidikan, yang tidak punya pengaruh. Makanya iman Kristen awalnya itu direndahkan sama para pemimpin Yunani, para pemimpin Romawi ini. Nah, baru dengan masuknya para ahli filsafat seperti Justinus Martyr, seperti Athenagoras dari Athena, seperti Quadratus, seperti Theophilus dari Antioquia, ketika orang-orang ini orang-orang memang berpendidikan tinggi pada zamannya dan mulai menjawab kembali kepada para kaisar, menjawab kembali kepada para ahli filsafat, baru mereka tahu ternyata agama Kristen itu bukan agama rendahan gitu. Ternyata ajarannya itu sebanding tingkatan intelektualnya dengan ajaran filsafat waktu itu, sehingga dengan demikian akhirnya iman Kristen mendapat tempat terhormat di masyarakat, sehingga waktu itu makin membawa orang-orang dari tingkat tinggi tertarik jadi orang Kristen. Nah, inilah jasa dari para bapak apologis. Jadi bapak-bapak jadi ingat ya, dari para rasul, para bapak rasulia, dari para bapak rasulia, para bapak apologis. Jadi kalau ada orang mengatakan sesudah zaman para rasul gereja hilang, baru ditemukan Martin Luther, orang itu tidak baca sejarah. Pernah dengar gitu? Gereja jadi kafir, hilang, baru punya Martin Luther mengembalikan. Itu sejarah dari mana yang dibaca? Gereja selalu ada sepanjang sejarah. Sebab kalau gereja tidak ada berarti Kristus bohong. Allah maut tidak dapat mengalahkannya. Kalau gereja sampai hilang berarti Allah maut mengalahkan gereja. Berarti janjinya Kristus tidak benar. Kita percaya janjinya Kristus atau teori orang yang begitu gitu loh. Katanya gereja menjadi kafir sesudah Konstantinus jadi Kristen. Nah, kita percaya nanti Konstantinus bikin apa? Makanya kita jangan mendengar kata orang. Sebab kayak itu Arin Handoyo itu saya marah membaca.
ngawur. Lah katanya bangsa Jerman itu oleh gereja Roma mengirimkan orang Yesuit di sana untuk membentukkan. Yesuit itu baru muncul abad ke-16. Orang Jerman itu diinjili Ulfilas abad ke-5. Hubungannya apa Yesuit dengan bertobatnya orang Jerman kepada iman Kristen? Nah, kalau kita tidak tahu sejarah, kita mengiyakan saja katanya orang bohong ini gitu. Ya toh? Kita tidak bisa jawab. Makanya perlu sejarah. Dengan demikian kita tahu, tidak bohong ngomongin enggak. Itu kejadian itu abad ke-4 kok, abad ke-5 kok kamu katakan yang dikirim orang yang baru muncul pada abad ke-16. Mana mungkin? Nah, kalau tahu sejarah kan enak. Karena ada data, ada bukti. Ya. Baik, kita lanjutkan. Pada saat ini saudara, gereja Roma ini untuk pertama kalinya pimpinannya mulai ingin menguasai gereja-gereja ini. Pimpinan gereja Roma, Uskup Roma itu mulai disebut Paus. Paus artinya bapak, dari kata papas. Papas itu artinya bapak. Nah, padahal itu mulai ada 3 pusat Kristen setelah bersumber yang menjadi pusat penting di barat Roma, di timur itu di Alexandria di Mesir. Kan belum ada itu, baru abad ke-5 itu, abad ke-4. Ini saya masih bicara pada zaman ini, abad zaman pertama, kedua dan ketiga. Yang menjadi pusat waktu itu baru 3. Roma di barat, Alexandria dan Antioquia di timur. Ya, di sini. Nah, karena itu tempat di mana Rasul Paulus dikirim kan. Rasul Paulus mengabarkan Injil 3 kali itu kan yang ngirim gereja Antioquia. Jadi tidak ada penginjil freelance, itu tidak ada. Paulus pun bukan freelance. Dia dikirim oleh gereja Antioquia. Lapornya kemana? Ya ke Antioquia lagi. Nah, pada saat ini saudara, ya, terjadi pergolakan mengenai Paskah, di mana uskup di Roma ingin menyamakan Paskahnya gereja timur. Waktu itu menggunakan kata yang berbeda dengan gereja. Di situ mulai pimpinan gereja Roma ingin meluaskan kekuasaan, dilawan oleh Polikarpus. Jadi mulai dari awal sudah ada ketegangan gereja yang di barat dengan gereja yang di timur dari awal. Karena gereja barat selalu ingin menguasai yang lain, yang akhirnya berkembang terus, akhirnya menjadi kedudukan Paus sekarang ini. Itu mulai dari apa? Dari sejak zaman sesudah para rasul. Ya. Baik, kita lanjutkan pada masih abad kedua, saudara. Pada zaman itu gereja diganggu oleh munculnya aliran baru, namanya aliran Gnostik. Aliran apa? Aliran Gnostik, yaitu aliran yang ingin mencampur aduk ajaran Injil dengan filsafat kebatinan Yunani. Filsafat keberhalaan dicampur aduk jadi satu. Sehingga akhirnya mereka waktu itu mulai menulis Injil-Injilnya sendiri, yang akhirnya kita sebut sebagai Injil Apokrifa, dan tulisan-tulisan namanya pseudepigrafa. Tulisin ini supaya tidak lupa nanti. Ulang apa itu? Romo tadi ngomong apa itu? Apokrifa dan pseudepigrafa. Apa itu? Pseudepigrafa adalah tulisan-tulisan yang mengatasnamakan salah satu rasul, tapi bukan karangan rasul. Umpamanya Injil Petrus. Nah, lain itu pada masa tulisan orang Islam itu. Itu abad 13, bukan dari zaman para rasul. Itu Injil palsu itu. Nah. Injil Yudas, Injil Petrus, Injil Thomas masa kanak-kanak Yesus.
macam-macam Injil yang isinya fiksi dan dongeng. Salah satunya waktu di dalam Injil Tumas masal kanak-kanak Yesus itu ambil lempung gitu, tanah liat, diulut-ulut jadi kayak burung dijabus, jadi burung sungguhan. Ini dari Injil Tumas masa kanak-kanak Yesus. Nah ternyata itu masuk dalam Al-Quran. Nah bisa dalam Al-Quran dikatakan membuat burung dari tanah diembus jadi burung sungguhan. Nah kok Allah nyontek Injil palsu? Nah kalau saudara nggak tahu, ini kan nggak ngerti. Makanya perlu sejarah, perlu tahu adanya muncul-muncul ini. Tapi jangan dikacaukan dengan apa ya di kalangan Protestan disebut sebagai kitab apokrifa perjanjian lamanya gereja Katolik itu lain. Sebab Katolik tidak menyebutnya apokrifa, disebutnya deuterokanonik. Saya jelaskan asal mulanya dari mana ini. Gereja Ortodoks menyebutnya bukan apokrifa, bukan deuterokanonika juga. Kalau gereja Ortodoks menyebutnya anaginoskomenon. Harus tahu ini. Mungkin saudara nggak pernah dengar, sekarang saya jelaskan. Di dalam gereja Ortodoks kitab-kitab ini disebut anaginoskomenon, artinya kitab-kitab yang layak dibaca. Kalau Katolik menyebutnya deuterokanonika, artinya kanon yang kedua, yang kedudukannya sama dengan kanon pertama, yaitu kanon dalam bahasa Ibrani. Loh kok ada kitab-kitab itu, ceritanya gimana? Apa Katolik nambah? Enggak, Katolik enggak nambah. Apa Protestan mengurangi? Itu Katolik, tujuan Katolik enggak, Protestan juga enggak mengurangi. Nah makanya harus tahu sejarahnya gimana, supaya kita tidak nuduh ngawur hanya kata orang gitu kan. Sejarahnya begini saudara, munculnya kitab-kitab tadi pada tahun kira-kira 300-an. Seorang raja Yunani bernama Alexander Agung, berasal dari Makedonia, Yunani Utara. Selalu ada peperangan dengan Shah dari Persia, karena wilayah Turki itu tadinya miliknya Yunani, direbut sama orang-orang Persia, sehingga terjadi pertempuran antara kekuasaan Yunani ini dengan kekuasaan Persia. Anak bapaknya namanya Filipus. Philo, dari kata philo itu artinya cinta, ipos artinya kuda. Filipos orang yang mencintai kuda. Jadi kalau siapa namanya Filipus, itu artinya pencinta kuda. Karena kalau kamu tahu artinya itu jadi enak gitu loh. Bukan asal bunyi saja ya. Nah, waktu itu dia mulai menyebar, mau mengalahkan Persia, mengambil alih miliknya. Tapi karena kekuasaan itu enak, dia merasa tidak cukup hanya merebut wilayahnya. Dia ingin mengalahkan wilayah-wilayah yang juga diperintah oleh Persia. Akhirnya dia ke Palestina dikalahkan, Syria dikalahkan, Mesir dikalahkan, Babylon dikalahkan. Akhirnya dia merangsek sampai ke Persia dan ke barat India. Kaisar Darius dikalahkan. Dan ternyata Kaisar Darius waktu itu juga punya selir laki-laki, namanya Baguas. Bagus. Enggak, Baguas. Orangnya memang bagus, maksudnya dia penari istana. Nah kok kebetulan si Alexander itu orangnya juga sama, direbutlah Baguas itu jadi selirnya dia gitu. Setelah Darius dikalahkan. Nah tapi karena si Alexander ini masih muda, umurnya baru 30 waktu itu, sudah berkuasa jadi kaisar begitu luas dari timur sampai barat. Dia perlu punya keturunan. Akhirnya kawin dia dengan seorang putri namanya Putri Roxana. Putri Roxana ini dari kota namanya kota Jakartes, sekarang di Afghanistan. Cantik sekali gitu. Tapi tidak pernah disentuh gitu loh.
Sehingga Bagoas putri ini marah-marah sama Bagoas gitu. Sering marah, jadi akhirnya dia nggak punya anak si Alexander ini. Nah, kenapa? Bercengkeramanya selalunya dengan Bagoas, bukan dengan Roksane. Dikalahkanlah daerah India namanya Gandhara. Kalau di Mahabharata itu rumahnya Sangkuni sama Dewi Gendari. Jadi wilayah sana itu dikalahkan sampai dikalahkan Alexander Agung. Kan, tapi akhirnya dia sakit, tidak tahu sakit apa. Akhirnya dia sakit, katanya sakit panas di Babylon. Dia mati mendadak tanpa meninggalkan anak, tanpa meninggalkan pengganti, sehingga akhirnya 4 jenderalnya saling berebutan kekuasaan. Wilayah Alexander Agung yang dalam Al-Quran disebut sebagai Iskandar Zulkarnain, yang katanya Nabi, kalau dalam Al-Quran surah 18 itu katanya Nabi. Lawang itu muridnya Aristotle penyembah dewa Apollo, kok Nabi apa? Itu yang disembah itu dewa Apollo, bukan Allah. Tapi kalau di Al-Quran dia menyembah Allah gitu. Ya. Nah, akhirnya kerajaannya pecah jadi 4 jenderalnya ini. Salah satunya Mesir, Syria termasuk Palestina, Babylon, Roma. Jadilah 4 kerajaan mantan daripada wilayah Alexander. Nah, pada waktu itulah, karena yang memerintah adalah orang Yunani, bahasa Yunani juga berkembang, bercampur dengan bahasa-bahasa Asia dan daerah timur ini, sehingga bahasa Yunani ini berbeda dengan bahasa Yunani klasik. Ini disebut bahasa Yunani Koine. Dan bahasa inilah yang akhirnya digunakan untuk menulis perjanjian baru. Jelas ya? Jadi perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine ini yang saya baca tadi. Adalah bahasa Yunani yang berkembang di wilayah-wilayah di mana Alexander Agung meluaskan kekuasaan. Nah, mengenai kitab-kitab yang akhirnya di kalangan Protestan disebut apokrifa, di kalangan Katolik disebut sebagai Deuterokanonika, di kalangan Ortodoks disebut sebagai Anakinus Fenomenal. Tadi ceritanya begini. Setelah jenderalnya si Alexander ini menguasai Mesir, pada saat itu yang menjadi Fir'aun di Mesir itu orang Yunani. Gelarnya masih Fir'aun, tapi bukan orang Mesir, orang Yunani. Nah, saat ini ada seorang Fir'aun Yunani namanya Ptolemeus Soter. Ptolemeus Soter ini melihat bahwa di banyak rakyatnya ini banyak orang Yahudi yang berimigrasi ke Mesir. Mesir adalah kota pelajar, dan Alexander mendirikan kota di sana sebagai penyimpan dari manuskrip-manuskrip menjadi perpustakaan paling lengkap di zaman purba itu. Kota itu namanya Alexandria, sebab didirikan oleh Alexander. Sampai sekarang masih ada kota itu. Saya sudah ke sana kemarin. Ya, kota Alexandria. Nah, Fir'aun Ptolemeus memerintahkan, hai kamu umat Yahudi, daripada kamu baca kitab sucimu tidak ngerti bahasanya, kenapa nggak kamu terjemahkan saja kitab sucimu itu ke dalam bahasa Yunani yang kamu ngerti? Nah, oleh dorongan dari Fir'aun Yunani ini, akhirnya 72 orang rabi Yahudi berkumpul menerjemahkan kitab suci Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Pada waktu itu kitab suci Perjanjian Lama belum dipakemkan oleh orang Yahudi. Hanya kelima kitab Musa saja sudah dipakemkan, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Hanya itu yang pakem. Yang lain-lainnya belum. Puisi, sejarah belum, para nabi belum. Sehingga pada waktu ke-72 orang pemimpin agama Yahudi ini menerjemahkan kitab suci mereka ke dalam
bahasa Yunani, ikut diterjemahkan sastra-sastra keagamaan Yahudi ke dalam bahasa Yunani, termasuk sastra sejarah keagamaan. 4 buah kitab sejarah, 1 Makabe, 2 Makabe, 3 Makabe, 4 Makabe. Entah kenapa gereja Katolik hanya menggunakan 2 saja, padahal aslinya ada 4. Ya, aslinya dalam Bibel bahasa Ibrani ada 4. 1 Makabe sampai 4 Makabe. Kitab sejarah Tobit, kitab Yudit itu diterjemahkan. Lalu kitab puisi Yesus bin Sirah, ya, kitab kebijaksanaan Salomo, Mazmur 151, terus ada banyak lagi. Nah, kitab-kitab ini, kitab-kitab Yahudi yang tadinya hanya kitab keagamaan yang dibaca orang Yahudi ini, ikut diterjemahkan para rabi Yahudi ini, dimasukkan dalam terjemahan kitab suci Perjanjian Lama versi Alexandria pada zaman itu, sehingga kitab suci Perjanjian Lama orang Yahudi di Mesir jumlahnya lebih panjang daripada kitab suci Perjanjian Lama orang-orang Yahudi di Israel yang menggunakan bahasa Ibrani. Jelas? Berarti kalau itu yang buat kitab itu orang Katolik atau orang Yahudi? Orang Yahudi, orang Katolik tidak ada urusannya dengan itu. Ya, jadi jangan nuduh-nuduh sekarang, udah tahu sejarahnya. Orang Katolik dan nambah-nambah. Nanti orang Katolik kan, wah orang Protestan suka ngurang-ngurangi gitu nanti. Ya toh? Soalnya mereka tahunya kitabnya dari dulu begitu gitu kan. Nah, akhirnya saudara, apa yang terjadi? Ketika kekristenan mulai muncul, kebanyakan yang jadi Kristen orang Yahudi atau orang non-Yahudi? Non Yahudi. Kalau mereka orang non-Yahudi ngerti bahasa Ibrani tidak? Tidak. Waktu itu perjanjian baru sudah ada belum? Belum. Jadi kalau mereka para rasul membuktikan tentang Mesias kepada orang non-Yahudi menggunakan apa? Kitab suci Perjanjian Lama bahasa Yunani yang akhirnya dikenal dengan nama Septuaginta. Mengapa Septuaginta? Artinya 70, karena dibulatkan dari angka 72 tadi. Apa 72 tadi? Para rabi yang jumlah para rabi yang menerjemahkan. Maka kitab terjemahan Yunani pertama kali Perjanjian Lama itu disebut terjemahan Septuaginta yang jumlahnya lebih panjang daripada kitab suci bahasa Ibrani yang ada di Israel. Jadi itulah kitab suci yang digunakan para rasul. Gereja Purba berarti menggunakan kitab lebih panjang atau kitab lebih pendek? Lebih panjang. Setelah mengetahui ini, kita harus malu kalau nuduh-nuduh orang Katolik gitu loh. Sebab mereka nggak nambah, mereka terima dari sejarah. Terus akhirnya pada tahun 90, para rabi Yahudi marah karena orang Kristen menggunakan kitab suci mereka dalam bahasa Yunani itu untuk membuktikan bahwa Yesus itu Mesias, padahal menurut mereka Yesus itu tukang sihir, lahir dari hubungan tidak sah antara Maria dengan seorang tentara Romawi namanya Bentandera. Itu ditulis dalam kitab Yahudi namanya kitab Talmud. Jadi orang Yahudi kalau membaca kitab suci Perjanjian Lama membacanya dari kacamata Talmud. Nah, kita baca kitab suci yang sama, kacamatanya Perjanjian Baru. Oleh karena itu biarpun kitab yang sama dibaca, akhirnya kesimpulannya beda. Sebab kacamatanya beda. Yang satu kacamata Talmud, di mana Yesus dibilang sebagai tukang sihir, anaknya Bentandera, ibunya seorang tidak bermoral, gitu tujuannya. Dan dikutuk. Yesus itu orang terkutuk menurut Talmudnya orang Yahudi. Makanya orang Kristen jangan sok Yahudi-Yahudian dianggap orang Yahudi itu orang Kristen. Bukan. Mereka itu sama bencinya terhadap orang Kristen sama seperti orang Islam. Yang dilawan sama. Tritunggal dilawan. Keilahian Yesus dilawan. Yesus anak Allah dilawan. Ya. Bangkitan Yesus dilawan. Semua dilawan. Kalau orang Islam melawan orang Kristen,
isinya sama dengan orang Yahudi melawan orang Kristen. Jangan mentang-mentang mereka Yahudi lalu di pondok berbondong-bondong ikut apa hari raya pondok daun di sana. Ngapain? Bikin pondok daun sih, daun pisang di situ aja. Jauh-jauh bayar pondok daun ke sana. Ngapain? Itu sama saja seperti kita pergi ke Mekah ikut hari raya Idul Adha. Sebab itu agama berbeda, agama Yahudi itu bukan agama Kristen. Itu menyangkal iman Kristen. Sudah harus tahu ini. Sekarang ada orang sok ke Yahudi-Yahudian karena tidak ngerti. Dan akibatnya apa? Akibatnya orang tidak ngerti ini terkecoh. Ada seorang rabi sekarang di Jakarta, namanya Rabi Tovia Singer. Rabi Tovia Singer itu bikin seminar-seminar di Jakarta, menggoyahkan iman orang Kristen, mengatakan perjanjian baru sudah tidak benar. Kemarin itu ada 200 orang Kristen Papua memeluk agama Yahudi akibat ini. Hati-hati. Sekarang harus nama Yahweh, ini salah satu taktik mereka. Salah satu taktik orang-orang Yahudi pelan-pelan masuk ke agama Kristen untuk mengacaukan pikiran orang Kristen. Jadi kita harus tahu orang Yahudi, agama Yahudi mentang-mentang menggunakan kitab suci yang sama, tapi bukan masalah kitab sucinya, cara mereka memandang kitab sucinya, isinya yang beda. Jelas ini ya? Nah, disitulah akhirnya orang-orang Yahudi tahun 90, pada tahun 90, karena banyak berhasil sekali orang-orang Kristen ini mentobatkan orang-orang sekitarnya menggunakan kitab suci setelah mereka mengadakan konsil Yahudi di kota Yamnia tahun 90. Di dalam konsil Yahudi ini kitab Septuaginta dilarang digunakan oleh orang Yahudi. Dan waktu itulah mulai kitab suci perjanjian lama dikanonkan. Bentuknya adalah apa yang kita gunakan dalam Protestan itu kanon yang datang kemudian. Septuaginta lebih dulu diterima. Loh, bagaimana kok akhirnya gereja Protestan menolak ini, menolak kitab-kitab itu? Kalau itu memang dipakai oleh dari gereja semua. Itu dari Amerika munculnya gerakan pietisme di Amerika yang anti Katolik. Karena anti Katolik akhirnya mereka mengatakan kalau gitu kitab yang digunakan orang Katolik jangan digunakan. Gunakan Yahudi saja. Akhirnya kitab-kitab itu dibuang oleh orang Kristen, tidak digunakanlah kanonnya orang Yahudi. Padahal Luther pada waktu reformasi Protestan dia menerjemahkan Alkitab termasuk Deuterokanonika ini ke dalam bahasa Jerman. Hanya kalau dari Katolik kitab Deuterokanonika diletakkan di tengah-tengah di antara kitab perjanjian lama, Luther tidak. Deuterokanonika kan dikumpulkan, ditaruh di tengah-tengah di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi yang kita sebut kitab Katolik di Indonesia itu sebenarnya itu dari Luther. Jelas ya? Itu bukan susunannya kitab Katolik, itu susunannya Martin Luther gitu loh. Ada perjanjian lama, Deuterokanonika, perjanjian baru. Itu bukan susunannya kitabnya orang Katolik yang asal itu dari Martin Luther. Jelas sekarang ya? Nah, di dalam gereja Katolik, karena itu dianggap kanon kedua, mereka boleh menggunakan ayat-ayat dalam kitab-kitab ini sebagai dogma. Contohnya dogma api penyucian itu diambil dari kitab 2 Makabi. Ya, gereja Ortodoks menolak ajaran itu. Gereja Ortodoks tidak percaya ajaran api penyucian. Dan gereja Ortodoks punya sikap bahwa kitab-kitab ini hanya layak dibaca, tidak boleh diambil sebagai landasan dogma. Oleh karena itu ketika gereja Roma Katolik menggunakan ayat-ayat ini sebagai landasan dogma tentang api penyucian, di mata gereja Ortodoks itu landasan yang tidak sah. Sebab kitab ini bukan bagian dari dogma, layak dibaca tetapi tidak bisa digunakan sebagai landasan dogma. Ini salah satu bedanya Bapak Ibu. Kita tidak percaya pada ajaran api penyucian karena nggak ada dasarnya. Dasarnya nggak ada.
Itu perkembangan filsafat dalam gereja Katolik. Itu salah satu contoh. Ya, bagaimana sikap dari 3 kelompok keluarga Kristen ini. Jadi sekarang kalau lihat kekristenan jangan hanya 2, Katolik Protestan, tidak ada 3 sekarang. Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Sebab Ortodoks bukan keluar dari zaman Reformasi, jadi bukan termasuk Protestan. Ya toh? Dan bukan pula bagian dari gereja Roma Katolik itu berasal dari zaman asli para rasul. Jadi kekristenan itu ada 3 blok besar. Blok paling kuno yaitu gereja Ortodoks, blok barat yaitu gereja Roma Katolik, lalu denominasi Protestan. Jelas ya? Jadi saudara-saudara sekarang bisa membuat peta di dalam pikiran ini. Nah, Bapak Ibu, ya, karena sudah masuk pada sesi pertanyaan, jadi suatu saat nanti kita lanjutkan. Terserah panitianya dilanjutkan enggak ini? Mau dilanjutkan Bapak Ibu? Oh, ya, nanti bikin lagi. Ini baru abad pertama dan kedua loh ini ya. Sudah memakan 4 tahun 40. Dan mungkin waktu itu